Semangat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, alhamdulillah ya, semoga tetap sehat selalu dan juga masih semangat mengikuti kegiatan Matsama Online MA Muratuddin Magetan tahun 2020-2021 ya. Oke, mungkin sejak hari Selasa ya kalian sudah mengikuti kegiatan Matsama yang diadakan oleh Bapak Ibu Guru ya sebagai tahap perkenalan kalian di jenjang kelas 10 MA Muratuddin Magetan. Oke, di materi terakhir ya, ini hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 nanti sebagai hari terakhir Matsama. Jadi secara resmi kalian nanti setelah selesai acara ini sudah menjadi siswa baru di MA Muratuddin Magetan. Oke, langsung saja ya. Tak lupa sebelum kita nanti masuk ke materi yang akan saya sampaikan, lebih baik kita taruh dulu ya, kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Yuda Isinawati, biasa saya dipanggil Bina gitu ya. Jadi nanti kadang kalau mencari nama Yuda nggak ada yang tahu, mungkin lebih familiar dengan nama Bina. Oke, saya di sini mengampu mata pelajaran fisika dan juga kimia. Nah, nanti setiap seminggu ya, insya Allah akan ketemu saya dalam kelas itu 2 kali ya. Oke, langsung aja ya, setelah kita ta'aruf, kita langsung hari ini membahas materi tentang belajar yang efektif ya. Jadi selama kita dari dalam kandungan, kemudian kita lahir, kita sampai besar sekarang, tentu berproses ya belajarnya. Nah, karena belajar itu adalah sebuah kebutuhan ya, dan juga sesuatu hal yang sangat penting bagi manusia. Bahkan Rasulullah pun mengatakan menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Maka dari itu kita sebagai seorang manusia memang harus terus belajar. Bahkan sampai ke yang lahat pun kita sebenarnya juga harus terus belajar. Banyak sekali hadis-hadis yang mengatakan ya bahwa menuntut ilmu itu sangat penting. Nanti kalian cari sendiri ya untuk referensi hadis yang lain. Jadi lebih menguatkan kalian untuk memberi semangat belajar dalam kehidupan sehari-hari. Oke, di sini nanti saya akan memaparkan sebuah video yang mungkin bisa menjadi referensi buat kalian ya, untuk memotivasi bagaimana cara belajar yang efektif dari teman-teman kalian. Oke, kita simak dulu videonya. 4 metode belajar ala Star Studies. Asik. Yap, ini yang paling mendasar. Semua pelajar rata-rata ngegunain highlighter untuk nge-highlight. Jadi, aku ngegunain metode ini buat ngerangkum. Awalnya aku ngebaca dulu materinya, sekalian nge-highlight poin pentingnya, terus aku rangkum deh buat kalimat yang pendek-pendek. Terus yang aku garis bawain itu tuh hal penting tapi nggak harus dihafalin karena jarang keluar di ulangan, mungkin. Jadi ini tuh cuma sekedar pengetahuan umum doang biar tahu gitu. Aku bakal ganti highlighter kalau misalnya topik pembicaraannya tuh udah berubah. Aku bakalan susah ngapalin kalau misalnya highlighternya tuh terlalu berbagai macam warna. Jadi biasanya aku highlighter tuh cuma beberapa warna doang. Ini jadi metode andalan aku kalau misalnya besok mau ulangan. Biasanya aku nulis ulang catatan itu tanpa ngeliat catatan yang sebelumnya. Jadi sekalian ngelatih daya ingat aku dan ngetahuin seberapa ngerti aku di materi itu. Aku juga nulis ulang catatan itu biar aku semakin rajin belajar, niat belajar, karena biasanya catatan buku sekolah aku itu nggak menarik dan tulisannya berantakan karena males nulis kalau di sekolah. Dan pastinya catatan ulang ini bakal aku hias semenarik mungkin biar aku niat belajar. Metode ini biasanya aku lakuin kalau misalnya udah mau tengah semester atau mau ujian akhir semester.
Sebenarnya mind maps ini kayak catatan biasa, tapi bedanya bentuknya tuh lebih bervariasi. Apa sih bervariasi? Lebih menarik aja lah, soalnya kayak ada garis-garisnya gitu dan melatih kreativitas kita. Perbedaan mind map sama catatan biasa itu terletak dari keringkasan catatannya. Jadi kalau di mind maps itu lebih singkat, padat, dan jelas dibanding catatan biasa, dan juga menarik menurut aku. Nah, metode ini biasanya aku lakuin buat ulangan matematika atau fisika yang banyak oret-oretan lah. Jadi misalnya aku nggak tahu rumusnya atau kurang ngerti sama rumusnya, aku tulis rumusnya tuh di sticky note dan aku tempel biar selalu ingat, dan kalau mau belajar tinggal baca rumus gimana rumusnya, nggak perlu buka catatan lagi. Ini juga biasanya aku gunain buat nulis pengertian dari kata atau kalimat yang aku nggak ngerti di pelajaran bahasa atau IPS IPA. Metode ini juga buat pelajaran fisika matematika. Isinya tuh kalau aku ya, flashcard ini buat nulis rumus-rumus, jadi biar langsung diapalin, mudah inget lah. Dan ini tuh enaknya mudah dibawa kemana-mana karena bentuknya kecil dan enak digenggam gitu. Tapi biasanya orang luar itu gunain flashcard buat belajar bahasa. Jadi di depannya ada katanya dan belakangnya tuh ada pengertian dari kata tersebut. Tapi ini nggak berlaku buat aku karena aku nggak suka. Dan study tips dari aku, kalian harus tahu cara gaya belajar kalian gimana. Gaya belajar itu ada 4 dan kalian bisa cari di Google gaya belajar kalian tuh yang mana. Oke? Oke, sudah dilihat ya videonya dan disimak. Jadi itu sebuah video yang memberikan tips belajar efektif buat kalian ya. Jadi bisa kalian pelajari, mungkin juga bisa dipraktekkan jika itu sesuai dengan kalian. Nah, karena tiap orang berbeda ya, cara belajarnya bisa visual, bisa audio, atau bahkan bisa dua-duanya. Maka di sini nanti saya juga sedikit menyampaikan beberapa referensi atau mungkin bisa langsung kita simpulkan ya untuk kegiatan belajar efektif seperti apa. Jadi nanti setelah ada video ini, kalian bisa menuliskan juga cara belajar efektif versi kalian di kolom komentar ya. Itu nanti sebagai penugasan juga ya. Jadi untuk perekat kita juga nanti akan saya baca. Nanti kalau mungkin ada yang terbaik bisa dapat reward. Oke. Nah, sekarang akan kita paparkan dulu kalau sesuai belajar efektif itu mungkin yang pertama adalah menata niat. Jadi niatan kita itu harus benar ditata. Kita belajar buat apa sih? Atau buat pamer-pamer aja, buat nanti kita posting di YouTube atau posting di medsos seperti itu. Tapi yang penting niat kita adalah belajar sungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu agar bisa bermanfaat ya, baik diri kita sendiri maupun juga bermanfaat untuk orang lain. Kemudian kedua, sebelum belajar jangan lupa untuk apa? Berdoa. Oke, jelas ya. Jadi sebelum belajar itu minimal kita membaca bismillah. Tapi lebih berkahnya lagi, kalian sudah bisa ya dari kecil diajarkan untuk berdoa sebelum belajar, yaitu apa? Robbi zidni ilma, ya. Ya Tuhanku, tambahkanlah aku ilmu. Jadi kalian meminta pada Allah, karena semuanya tuh ketika kita belajar, kita melibatkan Allah dalam proses belajar kita, ya. Karena dengan berdoa itu menjadi gerbang pembuka ilmu agar mudah masuk ke dalam otak kita ya. Nah, kemudian jangan lupa juga setelah belajar kalian akhiri dengan apa? Bacaan hamdalah. Ya, jadi kita masih bersyukur kamu masih bisa diberi kesempatan belajar, baik belajar daring seperti ini atau belajar nanti dengan tatap muka ya. Karena jika kalian melihat di belahan dunia lain atau bahkan sekitar kalian lah ya, itu ada siswa-siswa atau anak-anak seusia kalian yang tidak bisa berkesempatan belajar ya. Oke. Kemudian yang ketiga adalah sering membaca berulang-ulang ya. Jadi kalau mendapat materi itu jangan hanya sekali aja dibaca, tapi berulang-ulang. Jadi nanti akan masuk ke otak, kemudian tersimpan dalam memori kalian. Ini bisa kalian tiru ya dari para hafid dan hafidah. Pernah lihat ya si Musa? Ingat,
Musa itu adalah anak kecil usia 7 tahun yang dia ikut Hafid Indonesia ya, kalau tidak salah. Ya, Hafid Indonesia di salah satu stasiun televisi swasta. Nah, di situ si Musa ini tipsnya adalah sering membaca berulang-ulang. Ini tidak hanya berlaku untuk si Musa ya, tapi semua penghafal Quran itu agar hafalnya terjaga dan juga tetap belajarnya maksimal, diulang-ulang terus ya. Kemudian selain kita membaca materi pelajaran, ini mungkin ada tambahan ya untuk merefresh otak, karena kalau kalian belajar itu hanya membaca buku pelajaran saja, itu nanti yang masuk hanya materi-materi umum. Oke, sekarang yang keempat tadi ya, selain membaca berulang, jadi kalian juga bisa membuat catatan-catatan kecil atau menggaris bawahi kata-kata yang penting, atau kalau dalam bahasa Inggris vocabulary-nya yang sulit mana sih, nah itu kalian kasih garis bawah. Atau dalam fisika istilah yang sulit, kemudian kata-kata yang mungkin nanti belum dipahami, nanti kalian catat atau kalian garis bawah. Seperti di video tadi ya, dicontohkan dia menghias dengan stabilo. Nah, ini juga dicontohkan oleh sahabat Nabi ya, dia mengatakan ikatlah ilmu dengan pena atau dengan tulisan. Jadi kalau kalian itu melihat sesuatu, kemudian mendengar penjelasan dari Bapak Ibu guru yang sekiranya di buku belum ada, kemudian baru kalian dengar, kalian catat ya. Nanti suatu hari atau mungkin pas sudah longgar, bisa kalian pembelajaran daring ini ya, bisa langsung japri ke guru masing-masing. Nah, itu ya. Jadi Ali itu sering menuliskan idenya aja. Jadi ketika zaman dulu belum ada secanggih ini ya, beliau menuliskannya di terumpah kurma. Nah, itu ya. Kalau kalian sudah canggih ya, punya HP, punya buku not, itu langsung kalian catat di situ. Oke, yang kelima adalah sabar dan tidak mengeluh. Belajar tentunya akan banyak mengalami kesulitan ya, apalagi di era pandemi seperti ini, kemudian di era digital seperti ini ya. Pembelajaran online, pembelajaran daring ini juga tidak terlepas dari banyaknya hambatan. Seperti contohnya kalian kesulitan sinyal, kemudian kesulitan data, apalagi kalau pembelajaran yang dari matematika, fisika, kimia itu kalian harus melihat rumus-rumus ya, memahami konsep, itu pasti kesulitan. Tetapi yang harus kalian lakukan adalah sabar ya, dan tidak boleh mengeluh. Jadi itu semua pasti ada solusinya. Jadi kalau kalian belum paham di grup, nanti bisa bersharing dengan guru masing-masing ya. Seperti yang dikatakan Imam Syafi'i, barang siapa tidak tahan dengan lelahnya belajar, maka ia harus mampu menahan perihnya kebodohan. Nah, itu ya. Jadi anak-anakku sekalian, tetaplah semangat dalam belajar. Mungkin itu tadi ada beberapa tips ya untuk belajar efektif. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kalian juga pastinya punya tips-tips efektif ya dalam belajar selama ini. Mungkin di sini ada teman-teman yang jadi juara kelas, atau mungkin jadi juara umum, atau juara keberapa lah ya. Nah, itu punya tips atau cara belajar yang efektif. Nanti kalian tulis ya pengalaman kalian di kolom komentar. Nah, oke. Jadi sekian, itu saja materi belajar efektif yang bisa Belina sampaikan ya. Ada kurang lebihnya Belina minta maaf, dan tetap kalian semangat di rumah ya, tetap menjaga kesehatan dan juga tetap mematuhi protokol kesehatan jika kalian pergi keluar rumah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.